Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Munir Ali Nuboki sebagai peserta di pelatihan pekerti gelombang 3 yang diadakan oleh LMPP Universitas Bengkulu. Pada pagi hari ini akan menjelaskan mengenai hiperlipidemia. Akan menjadi suatu bentuk video pembelajaran. Oke, outline yang akan dipelajari dalam video pembelajaran ini yang pertama adalah bagaimana apa itu hiperlipidemia, bagaimana patofisiologinya, lalu kemudian bagaimana prevalensi kejadiannya, lalu bagaimana gejala-gejala yang muncul pada penyakit hiperlipidemia, lalu apa itu etiologi dari hiperlipidemia, bagaimana terapi farmakologinya, juga bagaimana terapi non farmakologi. Terapi farmakologi nanti di sini kita akan membahas mengenai golongan-golongan obat beserta mekanisme kerja. Oke, selanjutnya. Jadi apa itu hiperlipid? Hiperlipidemia merupakan suatu penyakit yang mengacu pada konsentrasi tinggi atau peningkatan dari konsentrasi kolesterol, kolesterol ester, fosfolipid, atau trigliserida dalam darah. Kadar tinggi tersebut mencerminkan perubahan mendasar pada lipoprotein. Kemudian, dapat disebabkan oleh produksi berlebih dari protein atau juga karena katabolismenya yang berkurang atau keduanya. Hiperlipidemia ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu hiperlipidemia primer dan hiperlipidemia sekunder yang nanti akan dijelaskan dalam etiologi. Oleh karena itu, kata kunci yang dapat diambil dari hiperlipidemia yaitu merupakan penyakit yang mengacu pada konsentrasi tinggi dari suatu lipid, kolesterol, trigliserida dalam darah. Oke, bisa dilihat dalam ilustrasi gambar di sini bahwa ada yang indikator-indikator yang digunakan dalam penetapan penyakit hiperlipidemia, yaitu LDL, low density level lipoprotein, dan high density level lipoprotein. Bisa dilihat ilustrasi gambar bahwa LDL di sini merupakan kolesterol yang sifatnya bisa dibilang jahat. Ini diilustrasikan sebagai setan. Di sini ada HDL yang merupakan konsentrasi lipoprotein yang merupakan kolesterol baik ya. Sini diilustrasikan sebagai malaikat. Oke, sudah dapat tergambar secara umum. Kemudian selanjutnya, sebenarnya apa sih fungsi dari kolesterol itu? Fungsi kolesterol itu secara umum berfungsi untuk membangun dinding sel membran di dalam tubuh. Kemudian bukan hanya itu saja, kolesterol juga berperan dalam memproduksi berbagai hormon seksual di dalam tubuh, memproduksi vitamin D, dan memproduksi asam empedu. Seperti yang kita tahu, vitamin D di sini sangat penting untuk nutrisi yang diperlukan dalam penyerapan kalsium dan fosfor di dalam tubuh. Kemudian asam empedu ini fungsinya dapat mengoptimalkan proses pencernaan makanan yang berlangsung di dalam tubuh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kolesterol itu memiliki fungsi penting di dalam tubuh. Lalu bagaimana konsentrasi kolesterol tersebut dapat hadir di dalam tubuh? Kolesterol itu hadir di dalam tubuh melalui dua cara, yaitu diproduksi sendiri oleh tubuh kita melalui liver atau hati, dan penyerapan makanan di saluran pencernaan yang bisa dibilang konsentrasinya 50%, 50%. Kolesterol ini dalam proses perjalanannya ke seluruh tubuh dibawa oleh suatu zat protein yang disebut dengan lipoprotein.
Ada 3 jenis lipoprotein, yaitu yang tadi sudah sempat disinggung. Yang pertama adalah high density lipoprotein, low density lipoprotein, dan yang terakhir ada triglycerida. 3 lipoprotein ini yang kemudian dijadikan indikator untuk menetapkan sejauh mana penyakit hyperlipidemia yang diderita oleh pasien. Kemudian selanjutnya akan dibahas mengenai bagaimana fisiologi dari hiperlipidemia. Bisa dilihat dalam gambar bahwa suatu kolesterol itu seperti yang sudah dijelaskan merupakan suatu jenis lemak yang terdiri dari low density level protein dan ada high density level protein. Bisa dilihat di sini ada ilustrasi gambarnya. Ada di sini bisa dilihat bahwa di gambar ini merupakan LDL, gambar ini merupakan apoprotein B, yang merah-merah ini adalah apoprotein E, yang kotak-kotak ini adalah apoprotein C. Nah, jadi kolesterol itu adalah suatu jenis lemak yang terdiri dari LDL, HDL, ada trigliserida, dan ada total kolesterol ya. Nah, kolesterol dan trigliserida ini merupakan senyawa hidrofobik yang takut dengan air. Dan dia merupakan suatu lemak. Dua jenis lemak tersebut diangkut oleh protein yang spesifik disebut dengan apoprotein. Ya, ada apoprotein B dan apoprotein C. Ya, diangkut oleh suatu apoprotein. Nah, selanjutnya apoprotein tersebut akan membentuk suatu senyawa lipoprotein. Lipoprotein ini terdiri dari kilomikron. Nah, ini adalah suatu lipoprotein. Tadi lalu ada VLDL, ya, ada LDL, di sini ada HD dan ada HD. Itu jadi mereka merupakan suatu lipoprotein yang terdiri dari apoprotein. Nah, lemak yaitu trigliserida dan kolesterol berasal dari makanan yang diangkut suatu protein dalam bentuk partikel besar yang disebut dengan kilomikron. Semua berasal di dalam aliran darah limfatik, ada di dalam suatu aliran darah limfatik atau di dalam hati. Selanjutnya kemudian masuk ke dalam darah. Dari hati ini akan masuk ke dalam suatu darah. Akan masuk ke dalam darah. Nah, kemudian dari darah di sini kemudian diangkut lagi menuju ke jaringan baik itu otot ataupun jaringan lemak adiposa. Ya. Kemudian kilomikron di sini mengandung apoprotein yang tadi sudah dijelaskan, baik itu apoprotein B, apoprotein E, ataupun apoprotein C. Nah, fungsinya dia dapat mengaktifasi enzim lipoprotein lipase di dinding kapiler. Diangkut lipoprotein. Kemudian dengan perantara enzim katalitik LPL dari kilometron dilepaskan monogliserida dan asam lemak bebas, free fatty acid. Ya, nah, free fatty acid ini asam lemak bebas menembus dinding kapiler yang masuk ke dalam jaringan lemak dan otot yang dapat dipakai dalam proses oksidasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga ataupun untuk disimpan. Lalu kemudian sisa kilometron yang kaya akan kolesterol diangkut ke dalam hati dan di situ diambil oleh suatu reseptor khusus. Nah, itulah high density level protein, lipoprotein atau HDL adalah bentuk lipoprotein yang memiliki komponen kolesterol paling sedikit. Biasanya jumlahnya paling sedikit dibandingkan dengan lipoprotein lain. Ia dibentuk khusus di dalam hati dan akan menyerap kolesterol bebas dari
dari pembuluh darah atau bagian tubuh lain seperti makrofag. Nah, kemudian dibawalah ke hati sebagai transport ya. Nah, sedangkan VLDL merupakan suatu lipoprotein yang dibentuk di hati, kemudian akan diubah di pembuluh darah menjadi suatu LDL ya, di situ di dalam suatu pembuluh darah. Nanti akan diserap ke dalam otot ataupun jaringan adiposa, sama seperti tadi kilomikron. Lalu bedanya di sini secara eksogen dan ini di dalam endogen. Lalu bentuk lipoprotein tersebut yang memiliki banyak kolesterol akan dibawa lagi ke dalam jaringan tadi seperti pembuluh darah yang kemudian akan dibawa ke otot ataupun ke jaringan adiposa. Yang kemudian kelebihan kolesterol tersebut akan diangkat kembali oleh lipoprotein yang disebut dengan HDL. Transporter tadi dibawa lagi kembali ke hati, lalu kemudian diuraikan dan dibuang ke dalam kantung empedu sebagai suatu asam empedu. Nah, LDL ini mengandung banyak lemak daripada HDL sehingga dia akan mengambang di dalam darah. Jadi dia akan mengambang di dalam darah. Nah, protein utama yang dibentuk LDL adalah apoprotein B. Nah, LDL ini dianggap sebagai lemak jahat karena dapat menyebabkan penumpukan kolesterol di dinding pembuluh darah. Sebaliknya HDL yang disebut lemak yang baik karena dalam operasinya ia membersihkan kelebihan kolesterol tadi, membawa ke dalam hati dan akan dibawa menuju asam empedu dari dinding pembuluh darah. Dengan protein utama yang membentuk HDL adalah apoprotein. HDL ini mempunyai kandungan lemak lebih sedikit dan mempunyai kepadatan tinggi sehingga lebih berat, lebih akan mudah kalau tadi LDL mengambang di dalam darah, kalau HDL ini akan turun, tidak akan mengambang. Nah, kemudian HDL ini secara fungsional akan menawarkan perlindungan dan memindahkan kolesterol tadi ya di dalam sel dan ateroma. Konsentrasi tinggi dari LDL dan konsentrasi rendah dari HDL secara fungsional akan terkait dengan penyakit hiperlipidemia karena tadi HDL fungsinya untuk membawa kolesterol dan ke dalam hati untuk di proses metabolisme sehingga kolesterolnya berkurang, sedangkan LDL yang tadi membawa kolesterol gitu, ke dalam darah untuk diserap untuk digunakan otot ataupun adiposa. Nah, penyakit tingginya kadar LDL dan rendahnya HDL tadi juga akan beresiko terhadap penyakit kardiovaskular ya, karena dia akan terjadinya penumpukan lemak di dalam jaringan atau pembuluh darah. Dan selain penyakit kardiovaskular yang dimaksud adalah bisa terjadinya aterosklerosis, penumpukan lemak di dalam pembuluh darah. Nah, keseimbangan antara HDL dan LDL semata-mata ditentukan secara genetik. Tadi berhubungan sekali dengan genetik, tetapi dapat diubah dengan adanya terapi-terapi pengobatan, pemilihan makanan, dan faktor lainnya. Begitupun sebaliknya, ketika keseimbangan HDL dan LDL ini sudah baik, tetapi akan berubah juga dipengaruhi oleh faktor makanannya, seperti yang disebutkan. Nah, namun jika terjadinya kelebihan atau kondisi hiperlipidemia akan menyebabkan kelainan metabolisme lipid. Kelainan metabolisme lipid pada keadaan hiperlipidemia dapat terjadi pada tapak produksi atau penggunaan lipoprotein yang menyebabkan keadaan hiperlipoproteinemia atau disebut hiperlipoproteinemia. Selanjutnya, prevalensi dari penyakit hiperlipidemia. Prevalensi penyakit hiperlipidemia secara global, World Health Organization atau WHO memperkirakan bahwa hiperlipidemia ini menyebabkan 2,6 juta kematian setiap tahun. WHO juga mengatakan bahwa wilayah Eropa mempunyai prevalensi paling tinggi sebesar 54%, diikuti dengan wilayah Amerika, wilayah Afrika, dan wilayah Asia Tenggara. Yang paling tinggi di Eropa. Nah, kemudian di negara maju seperti Kanada
65% dari penduduk antara usia 18 sampai 79 mengalami hiperlipidemia. Sedangkan di negara berkembang seperti Indonesia yang kita tinggali saat ini, berdasarkan laporan dari Riskesdas 2014, prevalensi hiperlipidemia di Indonesia ini sebesar 39,8%. Ini merupakan angka yang cukup besar. Selanjutnya bagaimana gejala simptom dari penyakit hiperlipidemia ini? Biasanya penderita hiperlipidemia tidak mengalami gejala apapun. Kondisi hiperlipidemia bisa dipastikan dengan melakukan tes darah yang disebut dengan pemeriksaan profil lemak atau panel lipid. Nanti muncul nilai-nilai kadar kolesterol total, kadar trigliserida, kadar kolesterol baik ya, tadi HDL ataupun kadar kolesterol jahat LDL di dalam tubuh. Jadi memang gejalanya terkadang tidak muncul, tapi gejala umum yang biasa ditimbulkan jika memang sudah terjadi keparahan dalam hiperlipidemia, dia biasanya mengalami kram saat bangun tidur ya. Setelah bangun tidur dia misalkan kram gitu ya, sering kram-kram, biasanya itu sudah muncul gejala-gejala hiperlipidemia. Atau jika setelah kejadian kardiovaskular seperti serangan jantung, tekanan darah tinggi, atau stroke, dan obesitas. Jadi memang hiperlipidemia ini sangat berhubungan dengan berbagai penyakit ya. Lalu bagaimana asesmen dan diagnosis dari hiperlipidemia yang biasanya diterapkan secara standar? Yaitu dengan melakukan tadi tes darah, medical check up yang disebut dengan panel lipid atau profil lipid. Kemudian mengukur kadar kolesterol plasma, kadar trigliserida, kadar HDL ya setelah berpuasa 12 jam. Karena kadar TGL akan meninggi saat sedang berpuasa. Sebaliknya dilakukan 2 kali pemeriksaan dengan jarak 1 sampai 8 minggu untuk hasil yang akurat. Kemudian menghitung profil hipoprotein yaitu kolesterol total, LDL, HDL, dan trigliserida pada umur biasanya di 20 tahun ke atas ya, setidaknya 5 tahun sekali. Untuk bisa mengetahui kondisi hiperlipidemia sejak dini. Sehingga pengobatannya pun tidak akan sulit jika memang kondisinya sudah parah. Lalu selanjutnya etiologi. Mana etiologi hiperlipidemia? Hiperlipidemia ini sebenarnya dapat dibagi menjadi 2 ya tadi, seperti yang disebutkan di awal bahwa hiperlipidemia primer yaitu hiperlipidemia yang dipengaruhi oleh keturunan dan lingkungan. Ya, kuncinya primer itu adalah keturunan dan lingkungan. Maka dari itu hubungannya adalah biasanya berhubungan dengan genetis seseorang, lalu berhubungan dengan usia, berhubungan dengan jenis kelamin ya, misalkan nanti kalau perempuan usianya sudah menopause lebih rentan terkena hiperlipidemia karena ada hormon-hormon tertentu yang berpengaruh. Begitupun usia, jika usianya sudah tua, dia fungsi daripada organ-organ di dalam tubuhnya akan berkurang sehingga lebih rentan terkena penyakit hiperlipidemia. Atau genetik turunan dari memang keluarga orang tua yang memang memiliki penyakit riwayat hiperlipidemia. Selanjutnya selain daripada keturunan tadi, ada juga faktor lingkungan. Bagaimana kebiasaan merokok di sini akan meningkatkan dan kurangnya aktivitas olahraga. Ya. Nah selanjutnya hiperlipidemia sekunder. Hiperlipidemia sekunder ini merupakan yang dipengaruhi oleh penyakit atau obat-obat tertentu. Misalkan penyakit obesitas ya, kelebihan berat badan, terjadinya penumpukan lemak, atau penyakit diabetes mellitus ya, terjadi ketidakseimbangan metabolis di dalam tubuh, ataupun gagal ginjal ya, metabolisme di dalam tubuh, ataupun bisa karena hipotiroid ya, suatu hormon ya di sini yang akan mempengaruhi konsentrasi lemak. Nah selain dari penyakit, penggunaan obat-obat kontrasepsi oral dan obat-obat diuretik dan kortikosteroid ya itu akan menyebabkan penyakit hiperlipidemia dan tergolong ke dalam hiperlipidemia sekunder. Selanjutnya bagaimana terapi farmakologinya? Dalam pembahasan farmakologi di sini perlu kita tahu adalah
penting mengetahui bagaimana terapi farmakologi. Di obat-obat hiperlipidemia ini dibagi berdasarkan golongannya, ada 7 golongan. Pertama, golongan statin yang biasa, yang paling umum digunakan untuk terapi awal hiperlipidemia. Ada golongan fibrat, golongan inhibitor PCSK9, ada golongan asam empedu, asam tinik, asam lemak omega 3, dan inhibitor absorpsi kolesterol. Nah, target terapinya biasanya bisa dilihat ini merupakan standar dari Dipiro et al. 2011 ya. Memang sudah banyak dijadikan standar dalam praktik-praktik kesehatan. Itu total kolesterolnya sekian, bisa dilihat ada total konsentrasi LDL kolesterolnya sekian, dari mulai yang optimal itu rendah ya, LDL itu rendah, harus rendah. Beda dengan HDL ya. HDL itu memang harapannya ya bisa tinggi gitu ya. Karena memang ini lemak tadi ya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa HDL ini adalah lemak baik, dan LDL ini memang seharusnya rendah gitu ya. Karena dia merupakan lemak jahat. Dan indikator yang ketiga adalah trigliserida. Jumlahnya memang juga sama seperti tadi, harus rendah ya, trigliserida ini kurang dari 150 mg per desiliter. Target terapi tadi, sebenarnya pemilihan terapi ini bergantung ya kepada fasilitas kesehatan yang ada. Cuman secara umum bahwa lini pertama itu biasa digunakan tadi golongan-golongan statin, atau nanti bisa digunakan terapi-terapi kombinasi ya, antara statin ditambah dengan asam empedu, golongan ezetimibe, ataupun dengan inhibitor PCSK9. Nah, bagaimana terapi kombinasi ini dapat dipertimbangkan pada pasien dengan kadar kolesterol LDL yang sangat tinggi, atau target terapi kolesterol LDL yang jauh di atas normal, ataupun non HDL-nya tidak mencapai target dengan terapi statin yang sudah diberikan pada lini pertama. Jadi tahap lini pertamanya adalah statin, statin dulu. Jika tidak bisa, maka kombinasi ya, statin plus golongan-golongan lain. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai klasifikasi dan golongan obat dari obat-obat kolesterol. Selanjutnya, seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa obat-obat hiperlipidemia ini terdiri dari golongan-golongan statin, ya, golongan fibrat, ya, golongan niacin, ada golongan resin empedu, ezetimibe, mipomersen, ataupun ada inhibitor PCSK9. Nah, bagaimana mekanisme kerja dari setiap golongan-golongan tersebut akan saya bahas. Oke, pertama golongan statin. Jadi ketiga golongan statin ini, kita lihat dalam tayangan berikut ini. Cholesterol synthesis starts with the conversion of HMG-CoA into mevalonic acid. Oke, intinya bahwa golongan statin ini dia memiliki efek penurunan konsentrasi LDL sebanyak 20-60%. Tadi seperti sudah dijelaskan bahwa golongan statin ini merupakan lini pertama ya untuk terapi hiperlipidemia. Lalu kemudian golongan statin ini juga akan meningkatkan HDL sebesar 10%. Dan untuk trigliserida plasma akan menurun sebanyak 10-20%. Lalu kemudian golongan asam empedu ya. About half a gram of primary bile acids are synthesized from cholesterol in the liver every day. These are converted to bile salts and secreted in the bile. More than 95% of bile salts are deconjugated by the enteric bacteria and reabsorbed in the ileum. Going back to the liver, they are reconjugated and secreted in the bile again. Sudah cukup ya. Jadi memang golongan resin empedu ini dia tadi bahwa golongan resin empedu ini akan membawa memetabolisme tadi kolesterol yang ada di dalam hati,
yang masuk ke dalam darah untuk dibawa kembali ke dalam hati ya. Jadi akan menurunkan konsentrasi LDL sebanyak 15-30% dan trigliserida plasma sebanyak 5-20%. Dan selanjutnya adalah golongan niacin. Triglycerides stored in adipose tissue cells are broken down into free fatty acids and released into the blood. Liver cells take these free fatty acids and use them to synthesize new triglycerides. These are then uploaded in the very low-density lipoproteins and released into the plasma. Very low-density lipoproteins are the precursors of low-density lipoproteins, which are also called bad cholesterol. Bad cholesterol plays a major role in the development of atherosclerosis. Atau hiperlipidemia. Niacin decreases plasma LDL concentration Niacinnya ya. by inhibiting the first step in this cascade, which is the mobilization of free fatty acids from adipocytes. Pembentukan TAG menjadi asam lemak bebas ya, sehingga akhirnya tidak akan terbentuk asam lemak jahat tadi ya, gitu. Mekanisme kerja. Jadi secara farmakodinamik dia akan menurunkan LDL sebesar 15-30%, HDL sebesar 20-30% dan menurunkan trigliserida plasma sebanyak 20-50%. Selanjutnya golongan fiber. Naturally, free fatty acids are either aggregated in triacylglycerol molecules in order to be stored, or degraded through the beta oxidation pathway to produce energy. Among the different factors that regulate fat metabolism, apoproteins have a significant role. For example, ApoA1 and ApoA2 proteins increase the expression of HDL, which is considered to be the good fat, because it scavenges the fatty acids from the blood vessels and plays many protective effects. Another apoprotein group, called ApoC3, stimulates triacylglycerol synthesis and inhibits beta oxidation. Itu akan menurunkan LDL-nya 10%, HDL-nya meningkat 10%, dan trigliserida akan menurun sebesar 30%. Lalu bagaimana golongan azetimib? How this drug acts? Ezetimibe mainly acts on the absorption of cholesterol. Specific transporters for the absorption of cholesterol are present at duodenum. So from the diet, what are the cholesterol that is present within the colon? Otherwise, the cholesterol which is recirculated by biliary secretion, this cholesterol may be present in the micellar form. So this can be absorbed through specific transporters. These are nothing but NPC1L1. Now through these transporters, cholesterol can be absorbed where it can be converted into free cholesterol. This free cholesterol is going to be esterized by one of the enzyme ACAT, acyl cholesterol acyltransferase 2 enzyme. So by this enzyme, now the cholesterol can be converted into cholesterol esters. Now these cholesterol esters can be transported into the lymphatic circulation. How this drug acts? Jadi tadi ya, Ezetimibe mainly acts on the absorption of cholesterol. Specific transporters for the absorption of cholesterol are present at duodenum. So from the diet, what are the cholesterol that is present within the colon? Otherwise, the cholesterol which is protein. Ini dia menghambat kolesterol secara total LDL sekitar 15-20%. Lalu ini adalah golongan lomitapid. Golongan lomitapid ini, dia ini bisa dilihat di sini, dia akan berkompetisi untuk terhambatnya trigliserida menempel pada kilomikron atau VLDL ya. Jadi dia akan menyebabkan penurunan daripada LDL ataupun kilomikron di dalam darah ya. Dia jadi menghambat pembentukan VLDL dan kilomikron tadi, yang akan meningkatkan kadar kolesterol di dalam darah. Nah, dengan adanya inhibitor atau
tapi tadi ya secara inhibitor akan pembentukan VLDL ataupun kilomigran akan terhambat. Lalu ada golongan mipomersen. Mipomersen is injected subcutaneously in the upper arm, thigh, or abdomen. Mipomersen acts in the liver via a novel mechanism to reduce the production of apoprotein ApoB100. In the liver, ApoB100 genes are transcribed from DNA to mRNA and then translated into ApoB100, which is the apoprotein of VLDL, IDL, and LDL. Mipomersen is an antisense oligonucleotide that binds to the mRNA, preventing the translation of the ApoB100 proteins. With mipomersen bound to the mRNA, the translation of the ApoB di apoprotein B ya, menurunkan kadar apoprotein B100 tadi yang merupakan protein atau apoprotein yang berperan dalam proses pembentukan VLDL di dalam hati. Ya, sehingga menurunkan kadar VLDL. Lalu ada inhibitor PCSK9 ya, seperti namanya ya. PCSK9 inhibitors are a new class of anti-hyperlipidemic drugs approved by US FDA. In this video, let us see how these PCSK9 inhibitors act in our body. VLDL di dalam darah yang tinggi ya. Dia akan menurunkan kadar kolesterol LDL sebesar 60% ya. Oke. Setelah kita tahu berbagai macam golongan dari obat untuk terapi hiperlipidemia, selanjutnya perlu juga kita ketahui bagaimana terapi non farmakologinya, karena tidak mungkin kita bergantung hanya kepada obat, karena penyakit hiperlipidemia ini merupakan penyakit yang bersifat metabolik, memang berpengaruh terhadap aktivitas kesehariannya ya, sehingga terapi non farmakologi perlu diberikan kepada pasien ya, edukasi. Apa saja? Yang jelas perubahan gaya hidup ya, bagaimana aktivitas olahraga ya, tidak banyak ya, diam duduk gitu ya. Nah tadi faktor risikonya adalah obesitas juga, ketika memang obesitas ya akan meningkatkan prevalensi terjadinya hiperlipidemia ya. Jadi edukasi terhadap pasien bagaimana merubah gaya hidup, pola hidup yang sehat ya tentunya, dan bagaimana memberikan nutrisi-nutrisi medis lain gitu ya, seperti makanan, sayuran, buah-buahannya. Bagaimana kalau dalam konteks makanan itu tidak boleh kurangi makanan-makanan cepat saji ya, pun perbanyak makanan sayuran hijau, dan yang paling penting adalah makanan yang mengandung omega 3 tinggi ya, seperti ikan-ikanan ya, ikan salmon ya. Dan yang terakhir adalah bagaimana menghentikan kebiasaan merokok. Oke, berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian video pembelajaran di pagi hari ini, semoga dapat memberikan pemahaman tambahan ya mengenai hiperlipidemia dan bagaimana tadi terapi farmakologi dan non farmakologi berbagai golongan obatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.